and on we'll Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Putri Ramadan Lazuardi. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai budaya organisasi sekolah efektif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dan kita akan membahas Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM. Berikut profil saya, perkenalkan nama saya Putri Ramadan Lazuardi, NPM A1M020003, mahasiswa kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Video ini kita buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar Total Quality Management. Yang kedua, pengertian TQM. Yang ketiga, pemikir-pemikir TQM. Yang keempat, implementasi TQM di lembaga pendidikan. Yang kelima, pilar TQM. Yang keenam, hambatan implementasi TQM di lembaga pendidikan. Dan yang ketujuh, filosofi baru. Nah, konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Adapun pengertian dari Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, adapun pemikir-pemikir dari Total Quality Management atau TQM ini, yang pertama W. Edward Deming, yaitu pada tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua, J. M. Juran, tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga ada Armand V. Feigenbaum, tahun 1992, dan yang keempat ada Philip B. Crosby, yaitu pada tahun 1926 sampai 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi teori. Selanjutnya ada implementasi Total Quality Management (TQM) di lembaga pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi TQM dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus, continuous improvement. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, selanjutnya ada prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management. Pada dasarnya menempuh 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan.
Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan TQM bagi tim, lalu merumuskan model yang akan digunakan dalam implementasi TQM, membuat kebijakan berkaitan dengan komitmen anggota organisasi, mengkomunikasikan pada anggota organisasi berkaitan dengan perubahan, melakukan analisis faktor pendukung dan penghambat organisasi, dan melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah yang pertama, peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, lalu melakukan pelatihan, lalu sosialisasi prosedur dan petunjuk kerja pada tim, dan melakukan penyiapan akhir baik SDM maupun non-manusia, dan yang ketiga adalah implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun steering komite, lalu mengumpulkan data dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi atau pencegahan, melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara berkesinambungan. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam Total Quality Management, yang pertama ada leadership, yang kedua ada rekrutmen dan pelatihan, dan yang ketiga sistem reward, yang keempat aturan organisasi, dan yang kelima budaya kerja. Selanjutnya adalah pilar Total Quality Management atau TQM. Craig dan Crutchfield mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam penjelasannya, Craig menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga akan lemah. Selanjutnya, hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya, ada 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, menurut Zahro tahun 2013, yakni yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, menurut Fusco 2002, faktor kesuksesan mutu pendidikan antara lain yang pertama pendidikan kepemimpinan yang kuat. Semua unsur pimpinan harus mendukung penerapan filosofi manajemen mutu. Mutu pendidikan akan terwujud apabila dilaksanakan secara menyeluruh, bukan departemental. Yang kedua, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Sistem merupakan serangkaian proses yang merupakan satu kesatuan dan saling terkait satu sama lain. Yang ketiga, metode statistik, bahwa setiap personel yang melaksanakan manajemen mutu harus berani berbicara berdasarkan fakta atau data. Jadi, mutu bukan hanya diukur secara kualitatif saja, melainkan kuantitatif. Yang keempat, memiliki visi dan nilai bersama. Visi dan nilai bersama mengandung arti sepakat. Pesan sepakat untuk menjadikan mutu sebagai the way of life. Dan yang kelima, pesan dan perilaku konsisten disampaikan kepada pelanggan. Selanjutnya, filosofi baru.
Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Dan yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Demikianlah materi kita mengenai Total Quality Management. Selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.